Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasyu Ananda dengan NIM 22111011067 dari kelas S1 TT10B, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Baik, di sini saya dalam memenuhi tugas besar mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya memaparkan materi dengan judul Aturan Profesi dan Budaya Profesi PT Indonesia Comnet Plus Banjarbaru. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut ialah Indonesia Comnet Plus merupakan anak dari perusahaan PT PLN Persero yang didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 2000. Setiap provinsi memiliki cabang PLN Icon Plus untuk menangani layanan di daerahnya. Seperti PT Indonesia Comnet Plus Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana jaringan internet sekarang berpengaruh besar di kalangan masyarakat dan banyak perusahaan yang membutuhkan layanan jaringan internet yang cepat. Ya, saya mengetahui bahwa setiap perusahaan dari yang perusahaan besar maupun kecil memiliki ciri khas, aturan, kode etik, dan juga budaya dalam rutinitas perusahaan tersebut. Semuanya pasti memiliki ciri khasnya masing-masing dan pasti berbeda-beda. Seperti Indonesia Comnet Plus Regional Kalimantan Selatan yang berpusat pada kota Banjarbaru. Di sini ada beberapa poin yaitu meningkatkan kinerja dan efisiensi dengan budaya kerja yang positif dan mengatur standar yang tinggi. Perusahaan dapat mendorong kinerja yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus ada menjaga reputasi dan kepercayaan. Budaya profesi yang baik membantu membangun reputasi perusahaan di mata karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Baik, perumusan masalah. Poin pertama, pengaruh budaya rutinitas keseharian yang sehat. Pengaruh budaya rutinitas keseharian yang sehat ini sangat berpengaruh dalam rutinitas keseharian dalam perusahaan. Karena dengan budaya rutinitas keseharian yang sehat itu dapat membantu kinerja uh, karyawan, rekan-rekan karyawan lebih baik. Terus ada poin yang kedua, fungsi aturan profesi terhadap stakeholder perusahaan. Setiap profesi stakeholder perusahaan maksudnya adalah divisi-divisi bagian kinerja, divisi kerja karyawan, di mana mereka memiliki aturan profesinya masing-masing. Terus jadi mereka harus mempunyai aturan profesi tersebut agar dapat menjalankan sebuah profesi yang mereka jalani dalam bekerja pada perusahaan. Terus pada poin ketiga, dampak aturan profesi dan budaya profesi bagi karyawan. Ini setiap aturan atau kode etik dalam profesi dan juga budaya profesi masing-masing karyawan dalam divisi kerjanya itu memiliki dampak terhadap rutinitas jalannya sebuah perusahaan ya. Terus ada tujuan. Poin pertama yaitu mencegah pemberian layanan buruk kepada pelanggan. Semua perusahaan yang identitas mereka adalah pelayanan, mereka pasti menghindari yang namanya layanan buruk pada pelanggan. Terus pada poin kedua, membangun budaya solidaritas dan profesionalitas karyawan. Ini sangat penting bagi perusahaan ya untuk saling membantu, solid dan kerja yang profesional dalam setiap karyawan. Terus ada meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Ini merupakan tujuan yang penting dalam sebuah perusahaan untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan ya, di mana kita membutuhkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang kita berikan. Baik, kajian pembahasan sini saya akan menjelaskan tentang pada perusahaan PT Indonesia Comnet Plus Banjarbaru. Baik, jadi pada tahun 2021 saya bersama rekan-rekan teman saya ikut dalam hal praktek kerja lapangan atau PKL, di mana pada tahun tersebut juga terjadinya wabah virus corona, di mana
seluruh kegiatan masyarakat dan juga warga sekitar terkendala untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga pada saat itu PT Indonesia Comnet Plus memiliki banyak permintaan, terutama pada pelanggan oleh pihak perusahaan dan juga kantor-kantor pemerintah sekitar atau perkantoran pemerintah daerah. Sehingga pada tahun tersebut PT Indonesia Comnet Plus memiliki proyek yang besar untuk melakukan instalasi layanan. Sehingga dari pihak stakeholder atau divisi bagian perusahaan uh, juga mengikut sertakan kepada rekan-rekan seperti kami, rekan-rekan PKL untuk ikut serta dalam hal membantu pemasangan layanan. Baik, jadi untuk memenuhi uh, permintaan tersebut, sebelum rekan-rekan dan juga divisi yang lain melakukan pemasangan layanan, pihak rekan-rekan PKL melakukan pelatihan, di mana melakukan pelatihan secara individual, maksudnya itu uh, dari secara pribadi dulu dalam hal menangani layanan, dalam menangani pelanggan, semuanya kita dilakukan pembinaan. Terus cara melakukan instalisasi, praktek dan sebagainya semua dijelaskan oleh pihak divisi. Baik, jadi pada perusahaan Icon Plus itu terdiri dari beberapa banyak divisi bagian. Jadi yang divisi saya yang akan menyebutkan divisi yang paling berkegiatan di dalam, walaupun yang lainnya juga sebenarnya ikut serta. Tetapi saya di sini akan menjelaskan bahwa divisi bagian yang ikut dalam hal turun ya secara langsung seperti kayak divisi pelayanan pelanggan, terus juga divisi aktivasi yang lebih mereka terjun ke lapangan untuk melakukan instalisasi ke tempat pelanggan ya. Jadi pada saat itu kami rekan-rekan PKL berserta divisi aktivasi membagi tim untuk menangani layanan pada wilayah-wilayah yang meminta pemasangan layanan jaringan tersebut. Sehingga setelah kami semuanya dilatih, ini termasuk standar operasional ya atau aturan kode etik sebuah perusahaan untuk membina karyawan agar dapat memiliki tanggung jawab dan kompeten yang profesional, sehingga kita rekan-rekan PKL dan juga divisi aktivasinya sendiri juga memiliki profesionalitas dan juga tenaga kerja yang ahli sebelum kita terjun ke lapangan untuk melakukan proses secara langsung layanan. Setelah semuanya dianggap kompeten, maksudnya dianggap sudah siap untuk melakukan kinerja, maka semuanya ikut turun ke lapangan. Di sini pada gambar terlihat seperti teman-teman saya melakukan persiapan dan juga rekan-rekan divisi aktivasi sebelum kita terjun ke lapangan ya. Terus setelah kita terjun ke lapangan melakukan instalisasi di beberapa kantor, kebetulan pada saat itu dinas komunikasi dan informatika atau dinas kominfo regional Kalimantan Selatan meminta langsung untuk meminta langsung ke PT Indonesia Comnet Plus regional Banjarbaru untuk menghubungkan semua perkantoran wilayah daerah agar dapat terkoneksi dengan Kominfo, Dinas Kominfo. Sehingga itulah yang membuat PT Indonesia Comnet Plus memiliki proyek besar di mana mereka harus menghubungkan kantor perkantoran di daerah agar dapat terhubung dengan Dinas Kominfo. Sehingga pada saat itu juga teman-teman harus turun ke lapangan, ke perkantoran untuk dapat menghubungkan layanan tersebut. Banyak hal yang terjadi pada saat itu ketika melakukan pemasangan, di mana terdapat kendala juga seperti
Sering terjadi juga kayak ke kelalaian dari pihak PKL karena sering kelupaan dan sebagainya, yang terutama adalah pembawaan alat yang tidak dibawa sehingga proses instalisasi yang seharusnya cepat sehingga harus menambahkan waktu karena alat yang kurang eh, untuk melakukan instalisasi. Ini sebenarnya sudah di briefing sebelumnya, harus siap ketika sudah melakukan terjun, cuman ya mungkin karena kesalahan kelalaian kami ada sedikit kendala pada saat itu. Terus juga pernah juga ketika tim saya sendiri, kalau nggak salah pada waktu itu saya berlima datang ke kantor kelurahan melakukan proses instalisasi. Namun ketika masuk ke ruangan, baru saja masuk ke ruangan, kami dianggap sebagai pengganggu karena datang dengan banyak orang dan dianggap sebagai pengganggu rutinitas pada kantor tersebut, kata mereka. Namun kami sebagai uh, ikut serta dalam divisi aktivasi, kita karena harus terjun ke lapangan dan bertemu langsung dengan pelanggan, kita juga di briefing sebelumnya atau kita juga dipersiapkan untuk bisa menghadapi situasi termasuk pelayanan terhadap pelanggan, yaitu kita harus tahu kondisi tempat tersebut, terus kita harus siap dengan kondisi situasi seperti pelanggan yang mengeluhkan sesuatu atau marah dan sebagainya, kita harus siap. Jadi pada saat itu uh, kita sebagai pihak PKL tetap dengan emosi yang rendah, dan juga ketika kita datang kita juga menjelaskan bahwa pemasangan instalisasi ini diminta oleh Dinas Kominfo sendiri, dan sebenarnya dari pihak perkantoran juga sudah tahu karena mereka juga ada surat keterangan dari dari pihak Dinas Kominfo. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu, cuman biasa seperti mungkin ada pihak kantor yang tidak peduli dengan hal itu sehingga mereka tidak tahu informasinya dan akhirnya terjadi seperti itu. Akan tetapi kami tetap dengan emosi yang rendah, kami juga menjelaskan layanan yang kami berikan ini bahwa ini wajib terrealisasikan untuk pemasangannya, dan juga ini layanan yang kami berikan ini juga telah diwajibkan oleh Dinas Kominfo agar terhubung dengan perkantoran. Kami juga menyampaikan surat kerja kami. Nah, jadi ketika pada saat itu kita tidak bisa juga langsung turun kerja ke lapangan tanpa ada hal atau surat tervalidasinya bahwa kita memiliki surat tugas ya. Surat tugas itu juga merupakan sebuah kode etik atau aturan yang harus dipunyai oleh sebuah divisi untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kami sebelum melakukan kegiatan kerja lapangan tersebut, instalasi di pelanggan, kami juga memiliki surat tugas yang diberikan oleh perusahaan untuk melakukannya. Jadi kita tidak bisa sembarang melakukan kegiatan. Kita harus memiliki surat tugasnya. Itu merupakan sebuah standar operasional perusahaan ya. Perusahaan lain pun juga memiliki surat tugas. Nah, karena itu kami juga memperlihatkan surat tugas kami. Terus pihak perkantoran kelurahan tersebut juga menerima hasil penjelasan dari kami, maka pemasangan layanan juga tetap terlaksanakan. Syukurnya alhamdulillah seperti itu. Baik. Jadi setelah banyak proses lanjutan proses pemasangan layanan di perkantoran, tapi tidak setiap harinya kami melakukan kegiatan lapangan tersebut. Di akhir menuju minggu akhir atau weekend, pihak perusahaan punya budaya nih, punya budaya profesi mereka, punya budaya rutinitas di kantor, di mana tidak selalunya tentang hal pekerjaan, di mana mereka pada di hari akhir weekend
Seperti pada gambar di samping, mereka melakukan kegiatan olahraga bersama, terus kadang mereka melakukan kegiatan berkumpul, terus masing-masing karyawan setiap minggu beda minggu atau perbedaan minggunya mereka masing-masing membagikan opini ke tentang kehidupan sehat dan sebagainya. Jadi mereka masing-masing memberikan opini kepada seluruh karyawan perusahaan. Jadi di sini mereka mempunyai identitas budaya profesi yang unik. Jadi tidak semuanya tentang pekerjaan, tapi kadang mereka menyeimbangi dengan cara untuk solidaritas antara karyawan-karyawan di perusahaan, di mana mereka saling berbagi opini dan juga tentang kehidupan mereka dan juga eh, olahraga bersama. Jadi di sini memiliki kriteria budaya profesi yang sehat ya, budaya profesi yang sehat di perusahaan PT Indonesia Comnet Plus Regional Banjarbaru. Uh, jadi kenapa harus ada budaya profesi pada perusahaan tersebut? Jadi budaya profesi pada PT Indonesia Comnet Plus ini yang dapat saya telaah dan analisis bahwa fungsinya ini adalah agar seluruh karyawan tidak tertekan akan pekerjaan yang mereka lakukan setiap saatnya. Jadi mereka kadang meluangkan waktu agar dapat meluangkan waktu pekerja mereka pada hari weekend. Mereka melakukan kegiatan refreshing atau agar menghilangkan stres akibat tekanan pekerjaan. Tetapi mereka walaupun di hari weekend mengadakan rutinitas seperti itu, mereka tetap bertanggung jawab akan profesi mereka. Jadi pekerjaan mereka itu tetap sesuai dengan jadwal mereka melakukannya. Jadi tidak tidak lalai juga dengan pekerjaan. Mereka tetap tanggung jawab secara profesionalitas, berkomitmen dengan layanan yang mereka berikan, sehingga pelanggan juga merasa percaya akan layanan yang diberikan. Jadi mereka tetap kerja secara profesionalitas dan tanggung jawab yang mereka pegang ya. Baik. Evaluasi etika profesi. Poin yang pertama adalah kompetensi dan keterampilan profesional. Ini yang dimiliki oleh perusahaan PT Indonesia Comnet Plus, yaitu adalah kompeten dan keterampilan yang profesional. Karena semuanya ya memang harus memiliki kinerja yang kompeten dan memiliki keterampilan keahlian yang profesional. Terus yang kedua, pelayanan pelanggan yang profesional. Ya, seperti juga dengan divisi pelayanan pelanggan atau customer service, mereka juga harus melayani dengan secara profesional, memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa layanan yang kita berikan dari perusahaan itu bagus untuk dipercaya oleh pelanggan dengan baik ya. Semuanya juga saling merangkul dalam hal pelayanan juga, seperti divisi aktivasi juga harus memiliki keterampilan juga dalam hal pelayanan kepada pelanggan dan juga berkomitmen. Tidak ada bedanya juga dengan poin yang pertama. Jadi kita harus tetap kompeten memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Terus pada yang poin ketiga, komitmen terhadap kualitas layanan. Komitmen terhadap kualitas layanan sehingga membuat pelanggan percaya akan layanan perusahaan yang kita berikan, sehingga juga pelanggan tersebut merasa senang dengan layanan kita, sehingga dia juga ingin memberitahukan ke orang lain bahwa layanan yang kita berikan dari perusahaan kita itu bagus untuk digunakan, dan produk kita itu ya digunakan gitu maksudnya. Terus dengan komitmen ini kita harus memberikan kualitas yang baik, maka kita juga harus memiliki keterampilan keahlian yang profesional dalam perusahaan. Terus budaya perusahaan yang sehat, seperti yang saya bilang tadi, perusahaan tersebut juga menerapkan budaya perusahaan yang sehat, di mana pada weekend kita tidak selalunya menekankan tentang semua pekerjaan yang harus kita lakukan. Kadang kita harus juga demi solidaritas
kita juga rekat dengan karyawan yang lain, kita melakukan kegiatan olahraga bersama, saling berbagi opini, bagaimana caranya tentang kehidupan yang sehat dan sebagainya. Tidak semuanya kita tentang pekerjaan ya, tetapi kita juga tidak akan lupa dengan pekerjaan yang kita lakukan, sehingga pekerjaan yang kita lakukan tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Baik, kesimpulan. Yang pertama, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pembinaan yang memadai untuk memastikan tenaga kerja yang kompeten. Yang kedua, karyawan termasuk rekan-rekan PKL dilatih untuk menghadapi pelanggan dengan etika yang baik, termasuk dalam mengelola keluhan, sikap tenang, ramah, dan sopan dalam berinteraksi dengan pelanggan mencerminkan profesionalisme. Yang ketiga, adanya kegiatan rutinitas yang ringan di akhir pekan membantu menjaga kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Budaya ini memperhatikan kesejahteraan, mencegah stres, dan membantu membangun solidaritas di antara tim. Mungkin dari materi ini saya memberikan saran-saran juga. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan program pelatihan dan pembinaan untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tugas-tugas lapangan yang kompleks. Jadi kita dengan memperluas dan meningkatkan program pelatihan, kita menjadikan diri kita itu memiliki kompeten dan keahlian ya. Jadi itu adalah sebuah hal yang harus ketika kita bekerja. Kita harus kompeten dan juga harus ahli di bidangnya. Yang kedua, mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara tim internal termasuk rekan-rekan PKL yang menjaga solidaritas yang tinggi untuk memanfaatkan potensi penuh setiap anggota tim dalam mencapai tujuan proyek dan pengembangan perusahaan. Jadi semuanya itu tidak hanya pada satu divisi ya, semua divisi memiliki kerjasama yang kuat sehingga mempermudah kerjanya perusahaan dalam menangani layanan. Dan juga ada beberapa sumber referensi yang saya cari untuk membuat materi ini. Baik, mungkin cukup sampai di sana yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan juga mungkin masih ada materi yang masih belum tepat yang disampaikan kepada teman-teman semua. Saya izin mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.